Siang Bu Roma, selamat siang Bu. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan dari saya. Aku dari tujuan Bu Roma saya dan ruang saya begitu. Saya kan mau supervisi Bu Roma. Ya, kegiatannya adalah pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Untuk yang supervisi sendiri itu punya tiga tujuan, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan. Nah, untuk siang ini saya akan mengadakan observasi dengan Bu Roma. Tujuannya itu untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan kompetensi diri Bu Roma sendiri. Nah, untuk yang mau saya supervisi Bu, besok matanya apa ya? Ya Bu, ini sebelumnya terima kasih untuk waktu jenengan sudah berkenan menyupervisi saya. Ini adalah rencana pembelajaran saya untuk kegiatan waktu supervisi. Oh iya. Akan dilihat terlebih dahulu. Untuk mata pelajarannya, untuk waktu supervisi saya akan mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia itu untuk memasuki bab 3 Bu, tentang lalu lintas. Oh, bab 3 sudah masuk. Iya, sudah masuk masuk ya. bab 3 Bu. Bab 3. Kemudian untuk materinya tentang apa? Iya, materinya tentang lalu lintas Bu. Oh, tentang Iya. Nah, untuk materi lalu lintas ini kira-kira kompetensi awal yang akan diinginkan oleh peserta didik apa? Ya, nanti dari lalu lintas kita akan kompetensi awal kita memancing anak-anak peserta didik itu memahami apa yang mereka ketahui tentang lalu lintas. Oh, iya. Kan anak-anak sekarang kan sedikit banyak udah tahu. Nanti kita pancing dulu kemampuannya itu dari lalu lintas itu apa sih? Apa yang dia tahu? Apa yang dilihat tentang lalu lintas itu kayak pertanyaan. Iya, kita pancing dulu kemampuannya itu sebelum masuk ke materi itu. Berarti kan pasti anak-anak punya pengalaman. Iya. Kita pancing. Iya, mereka kan pernah jalan-jalan itu Iya. di situ Bu. Oke. Kemudian Bu, untuk tujuan dari kompetensi awalnya tadi, tujuan pembelajarannya ada berapa? Tujuannya itu nanti kita fokusnya di 2 Bu. Pertama itu kita akan mengajarkan atau mengajarkan ke anak itu tentang petunjuk-petunjuk dalam lalu lintas. Oh, petunjuk lalu lintas ya. Iya, petunjuk dalam lalu lintas. Kemudian setelah itu kita akan mengajarkan anak-anak bagaimana cara berargumentasi dengan baik, menyampaikan pendapat. Iya, mengemukakan pendapat mereka. Asik nih kayaknya, mengemukakan pendapat tentang apa ini Bu? Tentang teks bacaan Bu. Oh, tentang teks bacaan lalu lintas tadi. Iya, lalu lintas bacaan teks lalu lintas tadi. Kemudian untuk tadi kan tujuannya ada 2, yaitu diskusi tentang petunjuk berlalu lintas dan mengemukakan pendapat tentang teks bacaan lalu lintas. Hal-hal yang sudah dipersiapkan Bu Roma apa saja? Untuk hal-halnya kita nanti akan membuat semacam kartu petunjuk lalu lintas. Kartu petunjuk. Iya, kartu petunjuk. Rambu-rambu Lalu lintas iya. Ya, semacam rambu-rambu lalu lintas itu. Ya, rambu-rambu lintas. Ya. Jadi yang menarik anak itu ya. Iya, lampu-lampunya. Kemudian saya sajikan teks bacaan yang judulnya itu Awas. Di situ itu nanti awas berhati-hati dalam berlalu lintas. Mas berhati-hati dalam Iya. Kemudian untuk yang selanjutnya Bu, dari hal-hal yang sudah dipersiapkan ada kartu petunjuk, rambu lalu lintas tadi, kemudian teks percakapan tadi. Itu area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran yang akan saya supervisi nanti apa? Area pengembangannya. Iya. Untuk area pengembangannya itu nanti kita anak-anak itu supaya bisa berargumentasi atau menyampaikan pendapatnya itu dengan baik. Bagaimana itu mereka menyampaikan pendapat dalam forum atau ketika menanggapi teks itu. Berarti itu dengan diskusi ya?
boleh dengan diskusi. Ya, diskusi klasikal. Diskusi secara klasikal. Jadi anak-anak nanti di area pengembangan anak-anak mampu menyampaikan pendapat dengan baik setelah membaca teks bacaan awas tadi tentang rambu lalu lintas. Wah, menarik ini. Kemudian Bu, untuk fokus apa yang ingin diinginkan Bu Roma ketika nanti supervisi mau fokus ke hal apa? Untuk fokusnya mungkin ketika anak-anak berdiskusi, saya tampilkan itu pakai proyektor. Itu nanti modelnya kayak dengan komik itu Bu. Komiknya itu saya buat menggunakan flip kayak gitu, biar agak menarik itu sama anak-anak supaya anak-anak fokus ketika melihat ceritanya itu. Ya, berarti tidak bacaan teks ya? Ya nanti anak komik begitu? Ya semacam kayak komik gitu modelnya. Oh, berarti semacam nanti ada cerita bergambar supaya lebih menarik kayak gitu. Cerita bergambar. Malah anak-anak lebih tertarik ya Bu daripada bacaan seperti itu. Ini menarik anak. Berarti nanti yang mau fokusnya adalah diskusi, menyampaikan pendapat tadi setelah ditampilkan bacaan dengan komik atau cerita bergambar. Menarik. Kemudian Bu, strategi apa yang Bu Roma terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di atas tadi, mengerti petunjuk lalu lintas dan mengungkapkan pendapat tentang teks bacaan. Kira-kira seperti apa yang akan ini strateginya nanti pada kegiatan pembelajaran anak-anak itu membaca teks terlebih dahulu tadi yang komik bercerita tadi. Setelah dari bacaan tersebut kan mengenalkan tentang rambu-rambu. Ya, gambar tadi ya. Di situ di gambar itu ada rambu-rambu apa saja. Kemudian mencari kosakata baru. Mencari kosakata baru yang berhubungan dengan lalu lintas. Iya, betul. Setelah itu nanti anak-anak dibuat diskusi, boleh klasikal, boleh kelompok ya, tentang isi dari teks tersebut. Isi dari teks yang bacaan bergambar tadi ya. Selanjutnya baru kita pancing mereka untuk mengemukakan pendapat. Apa pendapat yang sebaiknya dilakukan setelah kejadian dalam komik tersebut gitu. Itu menarik sekali ini. Anak-anak diminta untuk ditampilkan bacaan dengan cerita bergambar di proyektor, kemudian ditampilkan kartu-kartu lalu lintas, kemudian setelah itu anak-anak mencari kosakata baru yang ada di bacaan, kemudian berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Kemudian metode Bu, metode untuk yang strategi ini Ibu menggunakan metode apa? Untuk metodenya kita memanfaatkan itu IT multimedia ya, mestinya kita memanfaatkan komputer dan proyektor. Kemudian ada kegiatan diskusi. Kemudian kita memancing anak untuk berpikir kita kan memancing anak supaya bisa mengemukakan pendapat yang menemukan kosakata baru tadi ya Bu ya. Itu juga bisa sih. Yang menemukan kosakata baru. Kemudian Bu, jika Ibu sudah menerapkan strategi di atas tadi, kira-kira dari beragam muridnya berapa murid? Ada 25. 25. Bisa baca semua ya? Bisa membaca semua. Nanti ditampilkan proyektor bisa membaca semua. Bisa ya. Ada beberapa yang masih kurang sedikit tapi alhamdulillah bisa baca sih. Gitu. Kira-kira dari strategi yang mau Ibu terapkan nanti itu bisa memfasilitasi karakteristik seluruh kelas Mbak? Insya Allah bisa. Bisa fasilitasi semuanya. Nah, untuk ini kan kurikulum merdeka ya Bu ya? Proyek P5 apa yang dikembangkan di kegiatan Ibu besok? Ini kita mengembangkan
Untuk P5-nya atau profil belajar Pancasilanya itu lebih ke bernalar kritis. Oh bernalar, oh Ya, iya tadi sama ya, kreatif, ya. iya. Jika menemukan kasus seperti Iya, ini dia bisa berpikir bagaimana begitu ya, sama itu kreatif juga. Oh sama kreatif. Melatih mandiri juga kan, menemukan sendiri gitu. Oh iya, mandiri juga bisa masuk situ. Nanti mandiri juga berarti pilihannya ada bernalar kritis, kreatif, dan mandiri gitu. Untuk penilaiannya Bu, penilaiannya nanti di kegiatan Ibu yang akan saya supervisi, untuk penilaiannya Penilaiannya nanti bisa waktu diskusi Diskusi, ya, ya. diskusi kita lihat keaktifan anaknya juga. Keaktifan. Berarti ada LKPD-nya ya. Ada lembar diskusi juga. Oke. Kan ada diskusi kelompok sama diskusi kelas gitu. Oh iya. Tapi ketika diskusi ini tadi ya sudah ditampilkan cerita bergambar, kemudian ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Iya, di situ nanti kita diskusi kelompok. Setelah itu untuk mengumumkan pendapat baru diskusi kelompok. Oh begitu. Nah, untuk dari kalau kisaran dari angka sampai 10 Bu ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira sebelum disupervisi hari ini kemampuan anak di materi ini itu kira-kira di kisaran angka berapa? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kira-kira anak-anak Ibu itu di kisaran angka berapa? Sekitar angka sebelum ini ya? Iya, sebelum ini kan supervisinya Kan besok. iya, Kira-kira di angka berapa? Kira-kira tuh di angka 7. Oh, di angka 7. Iya. Bagus Bu. Angka 7. Nah, setelah nanti saya supervisi Bu ya. Nanti ketika nanti saya sudah supervisi, harapannya setelah Ibu menerapkan strategi yang menurut saya ini bagus sekali, ditampilkan proyektor, kemudian kartu, anak diskusi, kemudian mengemukakan pendapat. Jika itu dilakukan ketika observasi nanti, harapannya setelah supervisi itu dari kisaran angka 1 sampai 10 menjadi berapa? Harapannya sampai 10 ya Bu? Tapi kayaknya agak ya tidak apa-apa, kalau bisa 10 ya 10 saja. Iya. Wah, 10 bisa. Tapi 10 bagus sih, tapi kayaknya kalau dilihat dari kemampuan anaknya belum mumpuni sih Bu. Ya paling ya harapannya 9 dulu tidak apa-apa sih. Oke, 9 ya, dari 9 dulu. 9 sudah bagus, hebat. Kemudian Ibu setelah nanti ini kita praobservasi, kemudian nanti saya supervisi di observasinya. Harapannya setelah disupervisi untuk Bu Roma, harapan diri apa untuk Bu Roma sendiri? Kalau saya tuh harapannya nanti setelah disupervisi ini bisa mendapat masukan dari Bu Roma untuk kedepannya, kemudian bisa mengembangkan lagi untuk metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas, kemudian untuk medianya juga bisa dikembangkan lagi. Intinya itu saya bisa lebih berkembang setelah ini. Oh ya, berarti sesuai ini Bu, tujuannya dari supervisi kan mengembangkan kompetensi diri Bu. Iya, nanti kan bisa tujuannya dari supervisi nanti bisa tercapai. Itu harapan dari saya, juga harapan dari Insya Allah, amin. Nah, untuk supervisinya, observasinya kira-kira kapan? Minggu ini? Iya, insya Allah minggu ini ya Bu. Hari mapel bahasa Indonesia berarti hari nanti bisa insya Allah Kamis atau Jumat. Kamis. Kita Jumat ya Bu? Ya. Jumat. Oh Jumat aja ya. Oh Jumat ya. Jumat 21 Oktober ya. Nah berarti nanti ketika kegiatan observasi Bu, berarti kan ini praobservasi sudah kita lakukan. Kemudian nanti dari Jumat 21 Oktober itu kita observasi, saya ke kelas Ibu itu sudah melaksanakan yang tadi sudah disampaikan di atas. Kemudian setelah nanti observasi, nanti ada pasca observasi, saya bisa memberikan refleksi dan masukan kepada hasil dari supervisi yang sudah saya lakukan. Kayaknya cukup ini Bu. Terima kasih banyak. Semoga nanti hari Jumat 21 Oktober anak-anak bisa mengikuti semua strategi Ibu yang mau terapkan bisa diterapkan. Terima kasih Bu Roma, sukses selalu ya. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Sisika.
caranya ketika kalian nada ada tanda kayak gini ya. Pernah lihat? Bulan-bulan asik ditanya Berapa kosakata yang berhubungan dengan lalu lintas? Lihat kan? Lalu lintas. Kemudian ada mayu. Ada orang ini berada. Kemudian karena tidak mematuhi lalu lintas. kamu lagi pasti kemarin gimana? Gimana orang yang bilang? Tidak nak. Sebaiknya Rudi berhati-hati dalam saat ya di jalan raya. Ada lagi yang tadinya kita lalu lintas. Ya. Kemudian kesimpulan dari pelajaran hari ini kita harus berhati-hati saat di jalan raya. Kemudian apa lagi? Patuhi Aturan lalu lintas. patuhi. Apa yang kalian sukai dari materi di bawah main tadi? Kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Selamat siang, Bu Rohmah. Selamat siang Bu Fira. Oh ya, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi? Perasaannya ya cukup memuaskan sih Bu. Oh, memuaskan. Iya, memuaskan. Anak-anaknya juga antusias. Ya, saya lihat juga seperti itu Iya, ya, anak-anaknya betul. semangat, Iya, antusias. anak-anaknya semangat. Terus ada rasa ingin tahu mereka itu loh Iya, ya. iya. Tetap itu. Jadi serulah Bu. Ya, tadi saya lihat di pembelajaran juga ketika Bu Rohmah memberikan pertanyaan pemantik, mereka juga semangat sekali untuk berjalan dan menjawab pertanyaan. Kemudian Bu, kesan setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi, kesannya bagaimana? Gimana ya? Agak susah diungkapkan jauh. Iya. Saya merasa senang atas antusias anak-anak karena mereka itu aktif. Ya, mau mengungkapkan apa ya? Apa yang mereka pikirkan, ya, bisa mengungkapkan pikiran mereka gitu ya. Meskipun ada yang masih kurang dalam penyampaiannya, ya kita hargai itu ya. Kemampuan anak. Kemampuannya ya. Kemudian dari proses pembelajaran yang sudah Bu Rohmah tadi, saya lihat saya punya beberapa catatan, sepertinya di RPP-nya itu sudah hampir semuanya dilaksanakan, hanya catatan ada yang belum ini di ini ya, sudah menyampaikan ice breaking, kemudian menyanyikan juga sudah, hanya yang kurang itu belum menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi tadi belum langsung ke materinya hari ini. Iya. Tujuan pembelajaran. Mungkin kelupaan gitu ya. Jadi mungkin di pembelajaran berikutnya bisa ditingkatkan. Kemudian apakah yang sudah Bu Rohmah lakukan tadi itu sudah sesuai yang direncanakan dan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Bu Rohmah kemarin, yang anak bisa menemukan kosakata, kemudian mengungkapkan pendapat mereka setelah membaca komik. Dari pembelajaran tadi sudah tercapai belum? Kelihatannya dari serpihan kegiatan hampir semuanya itu dapat terlaksana ya. Sudah berada ya. Nah, itu ya, hampir semua terlaksana, meskipun ada yang masih kurang sesuai, tapi saya pikir itu udah sempurna ya, karena kita kan udah tahu sebenarnya kayak apa ya. Saya itu udah setidaknya sudah iya. Berarti Bu Rohmah dalam proses pembelajaran tadi sudah memuaskan ya? Iya, insya Allah Bu. Iya. Kira-kira ada yang belum memuaskan atau ada yang kurang tidak? Mungkin ada yang mau ditingkatkan lagi? Kalau ditingkatkan itu mungkin di pemahaman penyampaian pendapatnya itu masih kurang ikut ya dalam anak menyampaikan pendapat. Iya, masih belum bagaimana caranya yang bagus itu cara penyampaiannya.
kita. Iya. Kemarin di percakapan praobservasi kemarin kan kompetensi inti dari anak di materi ini Bu Roma kemarin mengatakan 7 ya. Iya. Ya di kisaran angka 7. Setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi kira-kira kompetensinya itu dari 7 sudah naik atau bagaimana Bu? Udah naik. Naik ke Tapi kan kalau kira-kira kalau kemarin kan saya bilang kayaknya 9 ya Bu. Iya, kayaknya 9. Iya, tapi kayaknya kalau 9 itu belum kesampaian. Iya. Ini lagi juga angka 8 Oh, 9 gitu. Oh, Iya. masih di angka Masih 8 ya. Berarti nanti dari kemarin di pra kan pengennya di angka 9. Iya. Ini baru di angka 8. Berarti tetap ada itu dong rencana tidak lanjut. Iya. Mungkin Bu Roma bisa mengungkapkan, bisa punya ide kira-kira rencana tidak lanjut apa yang akan Bu Roma lakukan untuk meningkatkan dari angka 7 ini ke 8 mau ke 9 nanti. Untuk rencana aksinya itu karena pemahamannya masih kurang dalam berargumentasi, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan menekankan pemahaman anak-anak itu ke cara berargumentasi yang baik, bagaimana caranya, kemudian untuk mengawalinya itu biasanya menggunakan kata apa, Iya. kita sampaikan, kita ulas lagi Bu. Ya, berarti di itu ya kemampuan mempresentasikan itu Iya, kayak yang diperdalam lagi ya, pemahamannya. kemarin di proses pembelajaran kan masih secara klasikal, duduk jari, belum ada kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, belum tertata dengan baik. Jadi nanti rencana tindak lanjut Bu Roma adalah bagaimana pemahaman berargumentasi siswa itu bisa meningkat, kemudian mereka bisa berargumen dengan cara yang baik dan benar. Iya. Kemudian untuk rencana pengembangan tindak lanjut Bu Roma apalagi kira-kira yang mau ditingkatkan untuk mencapai angka 9 tadi? Kemudian mungkin medianya atau metodenya ya yang perlu saya kembangkan. Metodenya Iya, juga metodenya ya, metode pembelajarannya itu saya perlu menggali lagi Bu. Supaya anak itu bagaimana mereka itu bisa lebih mudah paham gitu cara argumentasi atau cara menyampaikan pendapat atas teks gitu Bu. Iya, metodenya mungkin kemarin masih kurang, jadi perlu ditingkatkan lagi. Metode di diskusinya ya kayaknya kemarin yang kurang ya. Iya, diskusinya kan kemarin kan secara klasikal ya. Nanti bisa ke kelompok iya kelompok kecil ya. kecil. Jadi memang dikembangkan di kelompok kecil ya. Sudah ada ide atau mau punya rencana apa di metode ini? Mungkin kedepannya jika nanti kan tetap nanti di bahasa Indonesia ada bab-bab berikutnya yang mungkin sekiranya kok seperti materinya sama, mungkin punya metode lain seperti yang sudah selain dikembangkan Bu Roma kemarin tadi. Untuk metodenya kita sajikan teks dulu Bu, kita bahas bersama-sama dulu. Dari teks itu nanti kita analisis satu-satu ya, biar kita mencoba anak-anak itu untuk menggali dulu, baru kita kemudian saya itu Mengekspor mengeksplor anak-anak tadi anak-anak, ya. kemudian kita cara menanggapinya itu udah bagus atau belum atau masih kurang. Setelah itu kita bisa bahas secara klasikal, baru kemudian kita tugaskan secara kelompok mungkin analisis lagi teks dalam berargumentasi juga. Oke, berarti hubungannya dengan yang pertama tadi ya. Apalagi Bu kira-kira tujuan aktivitas pengembangan yang mau dikembangkan di rencana tindak lanjut Bu Roma? Dari yang tadi kemampuan anak mengemukakan pendapat, kemudian metode yang belum dikembangkan, mungkin ada lagi yang tadi yang di proses diskusi sudah, kemudian kemampuan siswa menemukan kosakata yang di teks juga sudah, mungkin ada lagi yang mau ditingkatkan lagi dari proses pembelajaran tadi. Mungkin keaktifan anak ya. Oh iya, keaktifan anak. Karena yang dilihat itu kemarin
dikembangkan, strategi juga nanti ditingkatkan. Alat berat itu mungkin perlu ditambah itu ya Bu. Oh iya boleh ya. Kira-kira nih Bu, dari yang sudah kita lakukan ini tadi, yang sudah Bu Rohma rencana tindak lanjut tadi, pendukungnya apa saja Bu untuk mencapai hal ini? Tadi yang pemahaman menyampaikan pendapat, kemudian metode yang perlu dikembangkan, keaktifan anak itu Bu Rohma butuh dukungan apa? Dari siapa, kemudian dukungan apa? Untuk dukungannya nanti bisa apa ya? Layanan dari sarana prasarana itu sangat mendukung dalam pembelajaran ya. Kemudian mungkin saya juga akan berkonsultasi sama guru-guru lain. Oh iya, akan dijawab ya. Mungkin yang punya ide atau pendapat yang lebih menarik gitu ya. Cara mengaktifkan anak itu bagaimana? Dan yang terpenting tadi adalah anaknya itu ya. Anaknya juga. Anaknya ya, muridnya tentunya, karena tujuan kita kan di murid. Waktunya Bu, kira-kira mau dikembangkan waktunya berapa di pertemuan berikutnya atau Di pertemuan berikutnya Bu. Oh, di pertemuan Di berikutnya. pertemuan kalau ada pembahasan berikutnya gitu yang tentang bahasa Indonesia. bisa tak observasi? Boleh. Ya. Aku senang banget nih ngawasi menjadi observer pembelajarannya Bu Rohma, anaknya aktif. Terakhir Bu, apa yang Ibu Rohma rasakan pada kegiatan coaching kita siang ini, ngobrol-ngobrol siang ini, kira-kira yang Ibu rasakan apa? Saya merasa senang bisa diuji sama Biro. Ini juga menambah pengetahuan saya, menambah wawasan saya. Saya juga ada dorongan untuk berinovasi lagi ya, pengembangan anak-anak didik ya. Itu intinya saya merasa senang karena udah dapat ilmu banyak dari Biro atas coaching ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rohma, sukses, semoga rencana tindak lanjutnya tercapai dan semoga kegiatan saya kepada Bu Rohma juga bermanfaat. Sama-sama. Sukses, sukses, sukses.